Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan ke hariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam diri setiap manusia Allah telah menanamkan rasa cinta. Akan tetapi cinta yang tertinggi hanyalah cinta kepadanya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cinta yang tertinggi kepada makhluk adalah cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua orang-orang yang beriman telah mengaku bahwa kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasulnya. Akan tetapi apakah pengakuan cinta kita itu betul-betul terbukti dalam kehidupan keseharian kita? Lalu apa bukti seseorang itu benar-benar cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti pertama seseorang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa bersalawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atasnya, kemudian sampaikanlah salam dengan salam penghormatan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang yang paling kikir di permukaan bumi ini adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut kemudian tidak bersalawat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita disuruh bersalawat? Apa hikmah di balik salawat itu? Yang pertama, salawat kita adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berterima kasih kepada beliau? Karena beliaulah yang memperjuangkan risalah ini, memperjuangkan agama ini, sehingga agama ini tersebar ke seluruh permukaan bumi. Dalam kehidupannya beliau selalu mendoakan kita. Bahkan di akhir hayat beliau, yang beliau ingat adalah umatnya. Kita semualah yang diingat oleh Rasulullah. Bahkan di padang mahsyar nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengumpulkan seluruh umatnya. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umatmu?" Rasul kemudian mengatakan, "Bagaimana pendapatmu jika dalam rombongan kuda yang hitam terdapat kuda yang berwarna putih? Apakah kuda yang berwarna putih itu akan nampak?" Sahabat mengatakan, "Pasti kelihatan jika ada kuda putih di antara gerombolan kuda-kuda berwarna hitam." Kata Rasul, "Begitulah aku mengenal umatku. Aku mengenali mereka dari wajahnya yang bercahaya, dari tangannya yang bercahaya, dari kakinya yang bercahaya, yaitu dari bekas-bekas wudhu mereka. Bekas-bekas wudhu kita akan bercahaya di padang mahsyar
dan itu menjadi tanda sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita bahwa kita adalah umatnya. Kemudian beliau akan mengumpulkan kita dan memberikan kita syafaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta dan pengorbanan Rasulullah tidak bisa kita balas. Karena tidak bisa kita balas, maka kita minta kepada Allah agar Allah yang membalasnya. Karena salawat sesungguhnya adalah permintaan kepada Allah agar Allah yang membalas apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah ketika kita tidak bersalawat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kesejahteraan itu? Allah telah menegaskan di dalam ayat tadi bahwa dirinya dan para malaikatnya terlebih dahulu telah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya andaikan kita semua ini tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu semua tidak dibutuhkan oleh beliau karena Allah dan para malaikat telah bersalawat. Maka sungguh salawat kita itu kembali kepada diri kita semua. Rasulullah dalam sebuah hadis pernah menjelaskan, satu kali seorang hamba, seorang umat Islam bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah bersalawat 10 kali kepadanya. Allah bersalawat. Jika Allah yang bersalawat, berarti Allah mencurahkan kesejahteraan kepada kita, Allah mencurahkan keselamatan kepada kita. Maka sungguh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang tidak gemar bersalawat adalah orang-orang yang rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Begitu juga salam, karena Allah tidak hanya memerintahkan kita bersalawat, Allah juga memerintahkan kita memberi salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah risalah, sebuah riwayat disampaikan, ketika Rasulullah berkunjung ke rumah salah seorang sahabat, Rasulullah memberi salam. Sahabat yang mendengar di dalam menyampaikan kepada istrinya, jangan engkau jawab dengan suara yang keras, biarkan Rasul mengulang-ulang salamnya. Nanti di salam yang ketiga baru sahabat menjawab dengan suara yang keras. Rasul kemudian bertanya, kenapa engkau mengecilkan jawaban salammu? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku menginginkan engkau memberi salam kepada aku terus menerus, karena jika engkau yang memberi salam, pasti Allah menerima salam itu, pasti Allah akan mencurahkan keselamatan kepadaku. Maka sungguh aku ingin engkau memberi salam kepadaku berulang-ulang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti pertama kita cinta kepada Rasul dalam aplikasi yang sangat ringan adalah bersalawat kepadanya. Yang kedua, ketika kita mengaku bahwa kita cinta kepada Rasul, kita mengaku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang ada pada diri kita ini harus tunduk terhadap risalah yang beliau bawa. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, la yu'minuna ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa, hingga hawa nafsu kita tunduk terhadap Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, puasa ini mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri agar kita tidak memakan apa yang bukan milik kita, tidak mengambil apa yang bukan hak kita, mengendalikan mulut agar tidak berbicara sembarangan, mengendalikan perasaan agar tidak mudah marah, dan mengendalikan syahwat agar tidak mudah dilampiaskan. Itulah inti dari puasa. Artinya jika hawa nafsu ini tidak bisa dikendalikan, sungguh Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umatnya. Saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah sekalian, banyak orang yang menyalurkan hawa nafsunya, tidak lagi diikat dengan syariah, tidak lagi tunduk kepada syariah. Kerusakan moral, kehancuran moral generasi, bahkan sebagian juga generasi tua rusak moralnya, hancur moralnya, disebabkan karena
membelakangi agama, meninggalkan syariah. Pelacuran, prostitusi, kehamilan di luar nikah, hubungan seksual sesama jenis, dan lain sebagainya di negeri ini semakin hari semakin meningkat. Bahkan ada upaya untuk dilindungi oleh orang-orang tertentu. Kalau ini terjadi, ini menunjukkan bahwa manusia telah memperturutkan hawa nafsunya dan tidak lagi tunduk kepada syariah, tidak lagi tunduk kepada agama, tidak lagi tunduk kepada sunnah yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh cinta kita kepada Nabi. Oleh seorang ulama, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan, cinta kepada Nabi adalah pintu untuk mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin cintanya Allah kita raih tanpa melalui pintu cinta kepada Rasul. Bahkan para ulama mengatakan, jangankan cinta Allah, rahmat saja tidak akan sampai ke bumi tanpa perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya melalui perantara Rasulullah rahmat itu turun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Doa juga tidak sampai ke langit tanpa perantara nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang tidak diiringi dengan salawat, doa itu tidak sampai ke atas langit. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dalam kehidupan ini kita jadikan Nabiullah Muhammad betul-betul sebagai teladan kita. Beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah agar kita jadikan panutan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aspek telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang Rasul, beliau seorang kepala keluarga, beliau seorang pedagang, beliau juga kepala negara di Madinah. Beliau memimpin masyarakat, beliau mengatur masyarakat, beliau berinteraksi dengan orang-orang yang beragama Islam dan juga dengan non-muslim. Beliau melayani semuanya, beliau meriayah semuanya, memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang lemah. Maka sungguh siapa yang mengatakan bahwa ikut kepada Rasulullah itu kemudian akan melahirkan kerusakan adalah tuduhan yang sangat berbahaya. Apalagi mengatakan haram hukumnya mengikuti contoh Rasulullah dalam mengatur pemerintahan. Itu pernyataan yang sangat berbahaya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi adalah suri toladan yang baik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan yang pertama, di dalam hati kita cinta kepada makhluk yang tertinggi adalah cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara mengalahkan cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu harus dibuktikan, harus diwujudkan dalam bentuk yang pertama, sering-sering menyebut nama orang yang kita cintai, yaitu nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang cinta pasti orang mengikuti segala perilakunya, senang dengan perilakunya dan ingin mengikuti perilakunya. Maka mari kita betul-betul mengikuti perilaku Rasulullah dalam kehidupan pribadinya, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, mari kita tundukkan hawa nafsu kita dengan mengikuti risalah dan syariah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kebaikan buat kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan ini atau puasa yang kita lakukan betul-betul bisa membentuk kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang mengendalikan seluruh hawa nafsu sehingga zahir kita bersih dan batin kita bersih, sehingga kita terangkat menjadi orang-orang yang bertakwa.
Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kebaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.